Media sterilisasi dan inokulasi. Pengertian media. Media merupakan suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrien yang digunakan oleh mikroba untuk tumbuh dan berkembang biak. Kemudian ada fungsi media. Fungsi media sendiri dibagi menjadi dua, secara kualitatif dan secara kuantitatif. Secara kualitatif yaitu untuk isolasi dan identifikasi mikroorganisme, contohnya pada PDA dan MRSA. Selanjutnya ada media kuantitatif untuk perbanyakan dan perhitungan jumlah mikroorganisme, contohnya itu pada Na dan PCA. Macam dan fungsi nutrien dalam media. Yang pertama ada air. Air itu sebagai sumber oksigen dan pelarut nutrien. Kedua ada pepton. Pepton ini sebagai sumber N-organik untuk sintesa enzim dan bahan seluler. Yang ketiga ada garam mineral, itu sebagai penyusun sel. Selanjutnya ada karbohidrat sebagai sumber karbon. Ada agar-agar gelatin, fungsinya sebagai bahan pemadat dan pada media padat. Dan terakhir ada dextrose, itu sebagai sumber energi. Syarat media. Media memiliki beberapa syarat. Yang pertama, media harus mengandung nutrien yang mudah digunakan oleh mikroba untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua itu memiliki pH yang sesuai untuk pertumbuhan mikroba, yaitu sekitar 6,5 sampai 7,5. Kemudian ada media tidak mengandung komponen atau zat-zat yang berbahaya untuk pertumbuhan, berbahaya atau menghambat pertumbuhan mikroba. Kemudian media harus steril atau tidak terkontaminasi sebelum digunakan supaya nantinya mikroba tumbuh dengan baik. Kemudian ada klasifikasi media. Yang pertama, media berdasarkan bentuknya. Itu dibagi juga menjadi 3. Yang pertama ada media padat, media setengah padat, dan media cair. Media padat yaitu media yang berbentuk padat dan mengandung agar dengan kadar 1,5% sampai 1,8%. Contohnya itu pada PCA. Kemudian yang kedua yaitu ada media setengah padat, yaitu yang memiliki kandungan agar sekitar 0,3 sampai 0,4%. Kemudian ada media cair, yaitu media yang berbentuk cair dan tidak mengandung agar. Selanjutnya klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan komposisinya. Berdasarkan komposisi itu dibagi menjadi 2. Ada media sintetik dan media kompleks. Media sintetik ini mudahnya itu ini buatan pabrik, sedangkan media kompleks itu terbuat dari tanaman atau hewan. Sebagian tidak diketahui dengan ini buatan, jadi media yang berdasarkan komposisi. Kompleks ini terbuat dari tanaman atau hewan dan lain-lain. Ini kandungannya juga tidak pasti. Kemudian berdasarkan tujuan. Yang berdasarkan tujuan itu dibagi menjadi 3 juga. Ada media selektif, media isolasi, dan media pengayaan. Media selektif adalah media yang dipergunakan untuk meningkatkan pertumbuhan bakteri yang diinginkan dan menekan pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan, contohnya pada EMBA. Yang selanjutnya ada media isolasi. Media ini digunakan untuk mengisolasi suatu mikroba menjadi kultur murni dan mengandung semua kebutuhan. Selanjutnya ada media pengaya untuk memperbanyak mikroba target, sehingga pada saat dilakukan pengulturan, mikroba yang tidak diinginkan tidak tumbuh banyak. Yang selanjutnya ada media yang sering digunakan itu biasanya ada MRSA, ada PDA, ada
EMBA, ada Na, ada PCA, dan NB atau nutrient board. Kemudian ada klasifikasi bakteri. Yang pertama itu berdasarkan suhu dibagi menjadi 3, psikofilik, mesofilik, dan termofilik. Psikofilik ini bakteri yang mempunyai suhu itu pertumbuhannya sekitar 0 sampai 20 derajat. Kalau yang mesofilik sekitar 20 sampai 45 derajat, dan yang terakhir termofilik mempunyai suhunya sekitar di atas 45. Kemudian berdasarkan oksigen, yang pertama ada aerob, yaitu ya mikroba yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya gitu. Sedangkan anaerob itu tanpa membutuhkan oksigen. Sedangkan anaerob dibagi menjadi 2, yaitu anaerob fakultatif dan anaerob obligatif. Nah, kalau fakultatif, yang anaerob fakultatif yaitu mikroba dapat tumbuh dengan ada atau tidaknya oksigen itu. Sedangkan yang obligatif itu justru kalau ada oksigen mikrobanya akan mati. Jadi tidak bisa, harus tidak ada oksigen. Selanjutnya ada berdasarkan pH, yaitu ada asidofilik, neutrofilik, dan terakhir itu alkafilik. Asidofilik itu bakteri yang tumbuh pada pH 1,1 sampai 5,5. Neutrofilik itu pada pH 5,5 sampai 8,5. Dan yang terakhir alkafilik itu bisa tumbuh dalam pH 8,5 sampai 11,5. Kemudian berdasarkan pemecahan substrat bagi lagi menjadi ada 4. Yang pertama bakteri proteolytik, yaitu bakteri yang mampu menghasilkan enzim protease. Yang kedua bakteri lipolitik, merupakan bakteri yang menghasilkan enzim lipase. Bakteri amilolitik, yaitu merupakan bakteri yang menghasilkan enzim amilase. Yang terakhir ini berdasarkan selulolitik, itu bakteri yang mampu menghasilkan enzim selulosa. Kemudian ada sterilisasi. Sterilisasi adalah pembasmian mikroorganisme pada alat dan bahan. Jenis-jenis sterilisasi dibagi menjadi 3. Ada sterilisasi basah, fisik dulu dibagi menjadi beberapa jenis-jenis sterilisasi. Pertama fisik dibagi menjadi sterilisasi basah dan kering. Kalau basah itu contohnya pada autoklav. Sterilisasi kering ada pada pemijaran. Kemudian secara mekanik itu di filter atau disaring. Contoh filternya itu ada filter Sage, filter Chamberlain, dan filter Berkevik. Kemudian ada secara kimia, yaitu menggunakan alkohol 70%. Kenapa sih menggunakan alkohol 70%? Karena alkohol 70% dianggap sudah dapat membasmi mikroorganisme sampai membasmi mikroba sampai spora. Mekanisme sterilisasi yaitu dengan autoklav, itu pemanasan, lalu rantai tunggal DNA rusak, kemudian uap air masuk ke dalam sel mikroba, terus mikrobanya mati. Kalau menggunakan oven di pemanasan, lalu mikroba akan terdehidrasi, terus energinya habis dan mikrobanya mati. Kalau alkohol 70% itu penyemprotan alkohol 70%, denaturasi protein dan pelarutan lemak, kemudian proses-proses penting di dalam selnya itu terhambat, kemudian mikroba akan mati.
Tahap sterilisasi dengan autoclave, yaitu caranya tuh dimasukkan ke dalam mesin kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada inokulasi. Inokulasi merupakan untuk proses pemindahan mikroba atau bakteri dari media yang lama ke media yang baru dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan ini dilakukan dalam kondisi aseptis. Pengenceran merupakan penambahan jumlah pelarut dalam suatu senyawa. Metode inokulasi sendiri dibagi menjadi 4. Ada stick plate atau strict plate. Strict plate itu penggesekan, ya, penggesekan. Jadi medianya dulu baru inokulumnya. Kemudian ada pour plate atau penuangan. Ini merupakan metode inokulasi yang dilakukan dengan cara mencampurkan mikroba dan media yang hangat dengan suhu 45 derajat, kemudian didinginkan kembali. Terus selanjutnya ada sebar atau spread plate. Spread plate ini metode menggunakan cawan sebar. Selanjutnya ada swab atau ulas, merupakan metode inokulasi yang dilakukan menggunakan katembat yang steril yang sudah dibasahi oleh aqueous.